Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Di hari yang baru, kesempatan baru, mari kita siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Utarakan isi hatimu kepada kami. Kami mau mendengar suaramu. Kami siap mendengar suaramu. Sampaikan Tuhan isi hatimu. Kami butuh Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap isi hatimu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus agar kami mampu mengerti. Kami butuh Roh Kudus untuk membimbing jalan kami. Agar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi lebih dari itu, kami mau menjadi pelaku firman. Kami butuh Roh Kudus untuk membimbing kami sepanjang hari ini, karena kami gak sanggup tanpa Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Ya Tuhan, pegang tangan kami. Kami butuh Tuhan. Kami gak mampu hidup tanpa Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Selidikilah kami ya Tuhan. Hati ini tempat kudus-Mu. Hati ini bait suci-Mu. Sudah lebih dari 2 minggu kami tidak bersaat teduh bersama. Ya Tuhan, kami gak mampu tanpa Tuhan. Hati kami haus akan Tuhan. Jiwa kami lapar akan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami butuh pencerahan Tuhan pada pagi hari ini.
agar kami mampu menangkap hikmat Tuhan pada pagi hari ini, agar kami mengetahui rancangan Tuhan sepanjang hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwa, diam dan tenanglah. Pujilah Tuhan, dan jangan kita lupakan sedikit pun kebajikan-kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Bimbing kami, Roh Kudus, agar kami tetap berjalan di dalam semua ketetapan-ketetapan-Mu. Bantu kami untuk percaya betapa kami membutuhkan Engkau. Terpujilah Engkau, Roh Kudus, dari zaman kekekalan yang lampau, sekarang hingga selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, tiap pribadi bersyafaat kepada Tuhan. Tiap pribadi berseru kepada Tuhan di dalam kesendirian. Mungkin orang-orang di tempat Bapak Ibu tinggal saat ini masih sedang tertidur. Mungkin Bapak Ibu sendirian saat ini, terjaga dan mencari Tuhan. Naikkan suaramu, nyalakan api itu dalam rumah tanggamu. Api surgawi turunlah. Api surgawi turunlah, membakar hati yang haus. Di tempat masing-masing di mana kami tinggal, ajari kami untuk menghormati keberadaan-Mu Tuhan, untuk menghargai kedaulatan-Mu. Ya Tuhan, Engkau turun ke dunia untuk hancur dan hidup bagi orang yang hancur. Namun Engkau adalah damai bagi kami yang terluka dan pengharapan bagi mereka yang tidak berdaya. Engkau Tuhan hadir di sini, di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, pagi yang sunyi ini. Engkau hadir bagi kami. Tuhan, Engkau ada di sini. Kami bisa rasakan Engkau Tuhan hadir di sini, mengisi hati anak-anak Allah ini, hadir di dalam hidup anak-anak Allah ini, hadir bersama anak-anak Allah di tempat ini. Tetaplah hai jiwa, jadilah tenang hai jiwa, jadilah tetap tenang. Jadilah tenang. Engkau Tuhan menunggu kami dengan sabar.
Engkau Tuhan menenangkan jiwa kami. Ketika Yesus bersama murid-murid di tengah danau, ombak dan angin ribut mengamuk. Ketika murid-murid teringat kepada Yesus dan membutuhkan Yesus, dan ketika Yesus hadir, Ia berkata, "Ombak, diamlah." Saya berkata kepada ombak dalam hidupmu. Saya berkata kepada badai dalam hidupmu, "Hai badai, tenanglah." Ketika ombak dan badai tiba untuk menawan kami, dan angin mencoba menarik kami pergi dari kasih-Mu, namun kami akan terus berdiri di atas gunung kudus-Mu, aman dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Kami akan bernyanyi, kami akan terus bernyanyi untuk meninggikan nama-Mu mengatasi langit. Tenanglah hai jiwa, jadilah tetap tenang. Ya Tuhan, Engkau menunggu kami dengan sabar, dan Engkau yang menenangkan jiwa kami. Tenanglah, karena kita tahu Dialah Tuhan. Sebab Engkau adalah pribadi yang Bapa utus ke tengah dunia untuk hancur bagi orang yang hancur, untuk Bapak, Ibu, dan saya. Menurut rupa dan gambaran Allah ketika Adam dijadikannya, dengan kasih setia dan otoritas atas semua makhluk ciptaannya. Engkau yang menggambarkan manusia menurut gambar dan rupa-Mu, gambar dan rupa Allah, gambaran keluarga Allah, supaya kami berkuasa di bumi ini dan segala isinya. Engkau Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupa-Mu. Engkau yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Menciptakan laki-laki dan menjadikan perempuan. Ya Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami, sebab Engkaulah yang memiliki hidup kami. Ya Tuhan, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu. Ketika Engkau menciptakan Adam dan memberikannya otoritas, memberikannya kuasa,
untuk berkata, "Hai sakit, nyahlah." Sakit kaki yang dialami saudara kami di sini, nyahlah, jadilah sembuh. Ketika Adam diberi otoritas, bukan Adam yang mengerjakan, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam diri Adam. Adam pertama jadi makhluk yang hidup, dan Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang kedua ada di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Adam yang kedua ada di dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Bersyafaatlah, berdoalah, berserulah apa yang menjadi kerinduan hatimu. Katakanlah, jika kakimu sakit, katakan, "Hai kaki, sembuhlah." Jika tanganmu sakit, katakan, "Hai tangan, sembuhlah." Mari kita bersyafaat. Mari kita mendeklarasikan. Kita declare apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang menjadi bagian Bapak Ibu di dalam kerajaan Tuhan, yakni otoritas. Katakan, jangan berdiam diri. Berdoalah bagi istri atau suamimu, anak-anak atau orang tuamu. Berdoalah bagi kehidupanmu. Berdoalah bagi keluargamu. Berdoalah bagi kesehatan mereka. Sebab keluarga kalian menunggu doa kalian. Tempat di mana Bapak Ibu berada menunggukan doa-doa Bapak Ibu saat ini. Jangan berdiam diri. Serukan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Perkatakan firman dengan otoritas yang dari surga. Dan serukan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memiliki hidup kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengasihi mereka, dan yang mengasihi kami, yang menghembuskan nafas hidup ke dalam kami dan menudungi kami dengan kemuliaan, yang menempatkan manusia dan membawa ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Engkau yang memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa, sebuah kuasa dan otoritas yang besar, yang memberikan kuasa atas Adam untuk memberi nama binatang-binatang di taman. Kadang saya berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa Adam dan Hawa diberi kuasa? Bagaimana jika Adam salah memberi nama? Memberi nama semut bagi gajah, ayam bagi beruang. Kenapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam untuk memberikan nama bagi mereka?
Dan mereka tidak salah memberi nama. Dan Tuhan berkata, karena Roh Allah ada di dalam Adam, Allah lah yang memberi nama melalui hidup Adam. Tuhan yang bekerja di dalam diri Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu tidak lagi berkelana sendirian di malam hari sebagai orang asing. Tuhan berjalan bersama kita. Otoritas itu ada bersama kita. Serukan. Sebab kamu belum berdoa, kamu belum meminta apa-apa demi nama Tuhan. Berdoalah bagi pertobatan istri atau suamimu. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi yang memberkatimu. Berdoalah bagi yang menganiayamu. Berserulah. Jangan berdiam diri. Hikmat berbicara. Bahwa Adam tidak akan salah memberi nama. Karena ada Roh Allah, ada Roh yang kekal di dalam diri Adam. Untuk itulah ular tidak berbicara kepada Adam, tapi kepada Hawa. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, jika Adam tidak pernah berbuat salah, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Sebab iblis tahu bahwa Adam tidak akan pernah melanggar dan berbuat salah. Karena itulah iblis berbicara kepada istrinya. Ketika Adam mengambil buah yang diberikan kepada Hawa istrinya, Adam berada dalam pandangan bahwa Hawa adalah penolong bagi dirinya. Terjadilah pergeseran posisi penolong dari Allah kepada istrinya. Ketika kita berfokus kepada manusia, ketika kita berfokus kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, di sanalah akan terjadi pergeseran posisi. Kita harus berfokus kepada Tuhan. Mari kita berfokus. Mari kita kembali kepada gambar kaliknya. Mari kita berfokus mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang iblis katakan tentang diri kita.
iblis berkata kamu gak berguna, kamu ditinggalkan, kamu gak mampu. Ketika iblis berkata kamu orang yang terbuang, kamu gagal, kembalilah berfokus kepada Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Berfokuslah kepada Tuhan. Mulai pagi ini, mari kita ambil keputusan bersama untuk mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Bukan apa yang iblis katakan, bukan apa yang tetanggamu katakan, bukan apa yang orang-orang rohani katakan. Tapi kita berfokus apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, bahwa engkau adalah anak yang dikasihinya. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Untuk berkata bersama-sama dengan iman yang penuh. Katakan doa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, dosa orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, yang pernah aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk-kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, kutuk keturunan, kutuk kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kecelakaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman. Amin. Mari bersyafaat kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, atas apa yang Tuhan kerjakan dalam perkara di kehidupan kita. Terus mengucap syukur. Terus mengucap syukur. Karena Dia mengampuni pelanggaran kita. Karena Dialah kita menjadi anak. Di hadapan tahta sucinya, di depan tabut kekuatannya, mari kita datang dan sujud menyembahnya. Mari kita lihat kuasanya. Mari kita bernyanyi haleluya di depan tahta sucinya. Mari kita bernyanyi haleluya di depan tabut kemuliaannya. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kuasa kepada kami untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Sungai yang mengalir menjadi 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat.
untuk menunjukkan kuasa yang sangat besar yang Engkau berikan ke dalam jiwa kami. Biarlah pagi hari ini seperti sungai yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, gemericik, yang menyegarkan jiwa kami. Begitupun hidup kami dalam tangan-Mu, mengalir kemanapun Engkau pimpin kami, mengalir kemanapun Engkau mau pimpin kami, mengalir sesuai kehendak-Mu. Biarlah yang setiap bernafas pada pagi hari ini memuliakan nama-Mu, dan kami berkata, Engkaulah Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita percaya kepadanya dan Roh-Nya, kita diselamatkan. Dan ketika Roh Allah percaya kepada Bapak Ibu dan saya, maka kita tidak tinggal lagi, tidak hidup lagi dalam wilayah daging, melainkan dalam Roh, dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Marilah kita menyadari, karena semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kita menggali kekuatan Adam. Jangan kita menggali kembali yang tersimpan dalam jiwa manusia. Jangan kita masuki alam supernatural dengan kekuatan manusia. Mari buka hati. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, Kau melihat nama tiap nama di tempat ini. Engkau melihat setiap kerinduan hati mereka. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Penuhi hati anak-anak-Mu ini Bapa dengan kasih-Mu. Penuhi hati Ibu Ning dengan kasih-Mu. Ibu Monica dengan kasih-Mu. Eyang, Pak Andreas, Kesia, Pak Niko, Pak Among,
kasih-Mu mengalir Tuhan. Terus memenuhi. Ibu Nurhaida, Ibu Yulia, Ibu Emi, Ibu Zipora, Ibu Lan, Ibu Jenita, Yusuf. Terus mengalir. Tenggelamkan anak-anak ini ya Bapa. Tenggelamkan anak-anak-Mu ini dengan kasih-Mu. Ibu Susan, Ibu Winnie Hadi, Ibu Samsinar, Ibu Sahat, terus berkarya dalam kasih-Mu. Ibu Meti, Ibu Damarina, Ibu Yunika, Ibu Adriana, Ibu Erna, Ibu Rahel. Biar kasih-Mu terekspresi dalam hidup mereka. Cinta-Mu Tuhan yang terekspresi. Hidup-Mu Tuhan yang terekspresi. Sekalipun manusia terus-menerus membangkitkan kuasa Adam untuk menemukan kuasa yang dapat melihat jauh ke dalam alam roh, tapi Engkau Tuhan yang mengasihi mereka dan yang mengampuni mereka. Mungkin ada di antara kami yang terus berusaha masuk ke dalam alam supernatural dengan bantuan kekuatan jiwa. Maafkan kami ya Tuhan. Jika ada dari Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa kegelapan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Ikatan dari atas kepala itu terlepas, di leher itu terlepas, ikatan dari tangan, kaki, pinggang terlepas semua. Be free dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itulah cahaya kemuliaan. Sebab Tuhan yang menjadikan kita hidup, wewangian di depan wajah Tuhan. Bila hidup kita menyukakan hati Tuhan, pulihkanlah hidup kami dengan minyak-Mu Roh Kudus. Pulihkanlah hidup kami dengan minyak-Mu, minyak kudus-Mu. Sebab kami tahu Engkau Tuhan adalah damai untuk yang terluka dan harapan untuk mereka yang berjalan dalam gelap. Tuhan, Engkau ada di sini. Sekalipun dunia memperdagangkan jiwa manusia dengan segala sistemnya, bahkan sistem itu juga menyusup ke dalam tubuh Kristus. Dengan memanfaatkan kekuatan kuasa laten jiwa,
mengadu domba di antara anak-anak Allah dengan mempermainkan keinginan dan kepentingan daging mereka. Kami melepaskan pengampunan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi mereka juga. Ya Tuhan, manifestasikan hidupmu, manifestasikan keberadaanmu Tuhan sepenuhnya ke dalam hidup kami. Saya terdorong hati berdoa untuk Kesia. Buka hatimu, nak. Tuhan, Engkau memperbaharui roh Kesia dengan cara-Mu. Pikiran, hikmat, memori, karakter, kemampuan, kekuatan, kuasa, kesanggupan, dengan segala motivasinya, nyawa, keinginan, kemampuan, kekuatan, kesanggupan, norma, diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau berdoa buat anak-anakmu di tempat ini juga. Diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus. Mengalami pembauran dengan nyawa Yesus, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi serupa dengan gambaran, menghidupi Yesus di dalam kehidupan kami. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk hidup, tapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Engkau, Kristus, yang hidup dalam kami. Hidup yang sekarang kami hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. Jika pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan beban berat, apapun permasalahan, yang datang dengan sakit penyakit, percayalah dalam hatimu bahwa Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan. Percayalah dalam hidupmu, bebanmu sudah dilepaskan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan sakit pada bagian lambung, jadilah sembuh. Yang bagian pinggangnya sakit, jadilah pulih. Jadilah pulih.
yang hatinya sakit, jadilah tenang. Damai ilahi mengalir, terus mengalir. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk signal yang baik, untuk harapan yang baru, dan terlebih lagi untuk hidup-Mu Yesus yang memenuhi kami sepanjang hari ini, menuntun kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami berkat di mana kami tinggal. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu untuk selama-lamanya. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jalanilah hari ini dengan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, pemeliharaan yang sempurna sampai berlimpah-limpah, hingga menjadikanmu berkat bagi semesta. Biar Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu semua dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, dipercikkan ke dalam pikiran, dipercikkan ke dalam ambang pintu hati, kepala, tubuh, tangan dan kaki, mata, mulut, hidung, telinga. Diberkatilah hidupmu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.